Skenario kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga zona Asia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Indonesia memaksimalkan laga kandang melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno? I enjoy being alone. My soul is at peace in the silence. Sebentar lagi timnas Indonesia akan memainkan dua laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. Dua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni pukul 16 waktu Indonesia Barat dan menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia yang menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir saat menduduki posisi kedua dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak. Dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini, secara matematis, Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, selain 1 kemenangan, masih ada skenario lain untuk melaju ke putaran ketiga. Berikut skenario Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menang. Jika Indonesia menang 1 laga di antara melawan Irak atau Filipina, maka apapun hasil dari Vietnam, Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga karena memiliki 10 poin. Poin ini sudah tak terkejar dari raihan poin maksimal Vietnam yaitu 9 poin apabila meraih 2 kemenangan pada 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Imbang. Jika Indonesia seri 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol 0 setelah mencetak 6 gol dan kebobolan 6 gol dari 4 laga putaran kedua. Untuk Vietnam, The Golden Stars saat ini memiliki selisih gol -3 setelah hanya mencetak 2 gol dan kebobolan 5 gol. Lalu, apabila Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Shin Tae-yong masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meraih 1 kali kemenangan. Kalah. Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia.